Saat ini, mata Qin Chen tertuju pada genangan darah gelap di depannya, menunjukkan ekspresi terkejut. Aura dingin yang tersisa di genangan darah ini adalah kekuatan jurang maut, namun ada aura unik dunia bawah dalam kekuatan jurang ini, yaitu kekuatan lautan bencana abadi. Kedua kekuatan itu bergabung satu sama lain, membentuk aura yang sangat aneh yang bertahan di seluruh gua. Apa yang ingin dilakukan Tai Yin Mingnu? Pikir Qin Chen diam-diam merasakan di dalam hatinya. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal, dan tebakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Nak Qin Chen, apa yang telah dilakukan Tai Yin Mingnu ini sungguh luar biasa. Dia benar-benar dapat memadukan kekuatan abis dan kekuatan laut bencana abadi. Apakah orang ini telah sepenuhnya menyerah kepada klan abis dan ingin menjadi budak dari klan abis? Dia melakukan ini, apa tidak takut akan kekuatan jurang maut mencemari seluruh lautan bencana abadi dan pada akhirnya menghancurkan dunia bawahku? Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming juga mengubah warna wajahnya karena marah. Kekuatan jurang maut sangatlah menakutkan dan sangat mencemari, sekali diintegrasikan ke dalam dunia bawah, akan membawa kehancuran yang fatal ke seluruh dunia bawah. Nak Qin Chen, kamu harus menghentikannya, jika tidak, begitu orang ini berhasil, lautan bencana abadi ini akan menjadi yang pertama tercemar, dan kekasihmu tidak akan bisa kembali ke keadaan semula, kata Kaisar Yuming dengan marah. Jangan khawatir, ucap Qin Chen melihat sekeliling, apakah itu untuk sisi atau dunia bawah, dia tidak bisa membiarkan Tai Yin Mingnu berhasil. Qin Chen, yang telah terkena kekuatan jurang maut, tahu bahwa begitu dibiarkan menyebar, kekuatan jurang maut akan menjadi seperti wabah dan langsung menjadi mimpi buruk bagi seluruh alam semesta. Tapi saat ini, Molly benar-benar tertarik dengan aura tempat ini. Qin Chen, aku memiliki ketertarikan yang kuat, aku tidak bisa mengendalikannya jika terus seperti ini. Ucap Molly gelisah dengan keringat dingin di dahinya. Saat ini, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Setelah mencium suasana dingin di dalam gua, sel-sel yang tak terhitung jumlahnya seperti pengemis lapar, mencoba menyedot atmosfer sekitarnya, menangis mencari makanan. Ketika dia menelan kekuatan jurang yang diberikan oleh Qin Chen sebelumnya, dia tidak merasakan kerinduan seperti saat ini. Apa yang terjadi? Qin Chen melirik Molly, hatinya bergerak, dan matanya bersinar, kolam darah hitam di depanmu berisi kekuatan jurang, dan sebagian dari kekuatan ini telah terintegrasi dengan kekuatan dunia bawah, jadi tubuhmu itu sebabnya sangat haus. Apa? Menyatu dengan kekuatan dunia bawah. Gumam Molly mau tidak mau bertanya, apa hubungannya ini dengan perasaan ketertarikan yang begitu kuat? Tentu saja itu ada hubungannya dengan itu. Mata Qin Chen berbinar, meskipun saya tidak tahu mengapa Anda bereaksi terhadap kekuatan jurang maut, kekuatan normal jurang maut setara dengan bahan mentah makanan untuk Anda. Meskipun memiliki ketertarikan, tapi setidaknya kamu bisa menahannya. Dan kekuatan jurang maut yang dikombinasikan dengan kekuatan dunia bawah seharusnya serupa dengan makanan yang telah dimasak. Ini akan lebih terintegrasi dan penuh warna, aroma dan rasa, dan daya tariknya bagi Anda secara alami akan sangat meningkat. Mendengar penjelasan Qin Chen, mata Molly berbinar, saya mengerti, bagi manusia, kekuatan jurang maut adalah daging mentah, dan genangan darah gelap di depan Anda adalah daging rebus yang dimasak. Dibandingkan dengan daging mentah, daging rebus lebih enak dan mudah diserap, dan godaan terhadap orang lapar setidaknya ratusan kali lipat, itulah sebabnya tubuh saya bereaksi seperti ini. Karena itu, mata Molly tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan tatapannya langsung menjadi panas saat dia melihat genangan darah yang gelap. Sebelumnya, dia hanya menyerap sedikit kekuatan jurang dan secara langsung mengkonsolidasikan tingkat budidaya puncak Kaisar Semu. Sekarang ada begitu banyak kekuatan jurang maut di depannya. Begitu dia menyerap semuanya, seberapa jauh dia bisa mencapai ranah Kaisar. Memikirkan hal ini, jantung Molly tiba-tiba berdetak kencang dan dia sangat bersemangat. Tapi ekspresi Qin Chen menjadi sangat serius, dia mengikuti kerumunan yang kacau dan berpura-pura berjalan-jalan di dalam gua, diam-diam bertanya dan menganalisis. Lambat laun, wajahnya menjadi semakin jelek. Kekuatan jurang jelas tidak diizinkan oleh aturan dunia bawah, tetapi setelah mengintegrasikan kekuatan laut bencana abadi, dia benar-benar ada selaras dengan langit dan bumi dari dunia kecil ini. Mungkinkah ini tujuan dari Tai Yin Mingnu? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan klan kegelapan yang menginvasi alam semesta Aslil.
Ketika klan kegelapan menginvasi alam semesta asli, mereka pertama kali berkolusi dengan leluhur Yuanmo, mencoba mengintegrasikan kekuatan iblis sehingga mereka bisa turun ke alam semesta asli. Seberapa mirip apa yang dilakukan klan Abyss sekarang dengan klan kegelapan saat itu? Tapi bagaimana Taiyin Mingnu melakukannya? Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Kekuatan jurang maut jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh kaisar biasa seperti Taiyin Mingnu. Saat Qin Chen sedang menganalisis dan mempelajari, kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba datang, dan dengan suara gemuruh tiba-tiba menyebar ke seluruh gua. Saat berikutnya, di platform tinggi di depan, celah luar angkasa yang tak terlihat muncul. Di hadapan semua orang, seorang wanita dengan cahaya gelap di sekujur tubuhnya perlahan turun dari celah tersebut. Itu adalah Taiyin Mingnu. Pada saat ini, Taiyin Mingnu mengenakan baju besi bagian dalam yang berongga. Baju besi bagian luarnya telah dilepas di beberapa titik, memperlihatkan tubuhnya yang seksi dan panas. Sebagian besar kulit putih dan berminyak terbuka ke udara, menarik perhatian semua orang. Pahanya seputih peri di dunia, tanpa jejak rambut di atasnya. Mereka sangat langka di dunia bawah tempat para pembudidaya hantu ada di mana-mana, dan mereka bahkan cukup terang untuk menyilaukan mata. Hehehe, aku sudah membuat kalian semua menunggu. Ucap Taiyin Mingnu merasakan tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dia terkekeh, maju selangkah, dan langsung mendarat di platform tinggi. Saya telah bertemu dengan Permaisuri Taiyin. Ucap semua orang menelan ludahnya lagi dan buru-buru menundukkan kepala untuk memberi hormat dengan hormat, tidak berani melihat langsung ke atas. Taiyin Mingnu tersenyum lembut, dan ketika dia mengangkat tangannya, aliran udara hitam tak terlihat mengelilingi tubuhnya, membuatnya semakin misterius dan menggoda. Orang ini benar-benar bisa mengendalikan kekuatan jurang maut. Di bawah, Qin Chen melihat pemandangan di atas panggung dan terkejut. Kontrol Taiyin Mingnu atas kekuatan jurang maut lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Taiyin Mingnu melirik orang-orang di bawah, matanya berhenti sejenak pada Molly dan Qin Chen, lalu melihat yang lain. Bibir merahnya terbuka sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, saya pikir kalian semua memiliki banyak keluhan tentang kaisar ini yang merekrut banyak pembudidaya hantu. Setelah sampai di sini, bagaimana menurut Anda? Jari-jari merah tua Taiyin Mingnu melewati leher angsa putih, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Semua orang saling memandang dan menelan ludah mereka. Memikirkan rumor dari dunia luar, hati mereka terasa panas. Mungkinkah rumor itu benar? Apakah Taiyin Mingnu memilih mereka untuk menunjukkan wajahnya? Tiba-tiba, banyak orang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, perut bagian bawah terasa panas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk sedikit, tidak berani berdiri tegak. Salah satu pembudidaya hantu tampan dengan wajah pucat mengangkat kepalanya dengan mata berapi-api dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Permaisuri Taiyin. Saya bersedia mengabdikan diri untuk melayani Permaisuri Taiyin sampai kematian saya. Hehehe, hehehe. Taiyin Mingnu terkekeh, matanya selembut air tertuju pada orang ini, dan dia berkata sambil tersenyum lembut, apa yang kamu katakan lebih baik daripada apa yang kamu nyanyikan. Aku ingin tahu apakah yang kamu katakan itu benar. Pembudidaya hantu tampan itu merasa panas di dalam hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa, tentu saja benar. Ketundukan saya kepada Permaisuri dapat dipelajari oleh langit dan bumi, dan dapat dilihat oleh para dewa dunia bawah. Oh, Taiyin Mingnu memandang ke pihak lain sambil terkekeh, mengulurkan tangan kanannya seperti batu giok yang cerah, mengaitkan jari telunjuknya dengan ringan, menjulurkan lidah merahnya, dan berkata dengan lembut, kalau begitu majulah. Ya, perut pembudidaya hantu tampan itu terasa panas, dan hatinya sangat gembira. Dia segera mengambil langkah ke depan dan terbang menuju platform tinggi dalam sekejap. Di hadapan semua orang, pembudidaya hantu tampan ini mendarat langsung di platform tinggi. Sial, orang ini benar-benar mengalahkanku. Ketika para pembudidaya hantu lainnya melihat ini, mereka semua kesal dan terlihat jelek. Belum lagi imbalan apa yang akan diterima oleh Taiyin Mingnu, berada di tempat yang sama dengan Permaisuri dalam jarak yang begitu dekat membuat orang melamun dan tidak bisa mengendalikan diri. Di peron yang tinggi, pembudidaya hantu tampan itu memandang ke arah Taiyin Mingnu yang ada di dekatnya, menelan ludahnya, dan berkata dengan gemetar, saya naik ke bawah. Saya ingin tahu apa yang diperintahkan Permaisuri. Saat ia berbicara, tenggorokannya berputar, dan matanya menatap ke arah Taiyin Mingnu,
yang tubuhnya terkena banyak mata air, dan cuacanya sangat panas. "Datanglah mendekat," ucap Taiyin Mingnu tersenyum lembut. "Ya," ucap pembudidaya hantu tampan itu perlahan mendatangi Taiyin Mingnu, jarak antara mereka hanya 1 inci. "Ayo, berlutut," ucap Taiyin Mingnu berkata sedikit, napasnya seperti biru, dan suaranya penuh godaan. Pembudidaya hantu tampan itu tanpa sadar berlutut, memandangi jari-jari ramping Taiyin Mingnu, dengan lembut menggaruk bajunya, dan kuku-kuku tajamnya perlahan turun di sepanjang lehernya. Sentuhan itu membuat sekujur tubuh pembudidaya hantu tampan ini langsung terangsang secara rahasia. Mata para pembudidaya hantu jenius lainnya di bawah semuanya menatap lurus pada saat ini. Siapa yang tidak menginginkan perlakuan seperti ini? "Bagaimana?" ucap Taiyin Mingnu terkekeh. "Saya berada di bawah kekuasaan permaisuri." Suara pembudidaya hantu tampan itu bergetar dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. "Oke, ini yang kamu katakan," ucap Taiyin Mingnu terkekeh, kelembutan di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan sedikit rasa dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Saat berikutnya, telapak tangan tajam Taiyin Mingnu langsung menusuk dada pembudidaya hantu tampan ini, meremasnya dengan kuat, dan dengan letupan, jantung pembudidaya hantu tampan ini ditarik keluar dengan paksa, berlumuran darah. Dalam sekejap, raungan melengking seperti hantu ganas bergema di seluruh gua. Pembudidaya hantu tampan itu melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Jantungnya sebenarnya dipegang di tangan Taiyin Mingnu, berdetak kencang. "Nyonya Permaisuri, kamu," ucap pembudidaya hantu tampan itu memandangi pemandangan di hadapannya dengan ngeri. Rasa sakit yang hebat membuat pikirannya pusing, bahkan ia lupa berpikir sejenak. Pembudidaya hantu tampan ini masih kebingungan saat ini. Ia tidak mengerti. Namun saat ia linglung, nafas kehidupan di sekujur tubuhnya perlahan menghilang, dan keinginannya menjadi lebih dingin, seolah perlahan jatuh ke dalam gudang es. Yang dikeluarkan Taiyin Mingnu konon adalah jantungnya, namun nyatanya itulah sumbernya. Tanpa sumbernya, seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya akan hilang sedikit demi sedikit, dan dalam beberapa saat, ia takut akan menjadi reruntuhan dan tubuhnya akan membusuk. Ia menatap Taiyin Mingnu dengan tatapan kusam di matanya. Rasa sakit yang parah membuatnya menatap Taiyin Mingnu dengan penuh kerinduan, berharap pihak lain akan mengembalikan asalnya ke tubuhnya. Tidak hanya pembudidaya hantu tampan ini, tetapi pembudidaya hantu lainnya di bawah juga tercengang saat ini. Apakah ini? Mungkinkah ini pemanasan permaisuri Taiyin sebelum dia mulai berbisnis? Tapi pemanasan ini agak terlalu mengerikan. Bodoh sekali, ucap Taiyin Mingnu memandang ke arah pembudidaya hantu tampan di depannya, dan ke banyak pembudidaya hantu di bawah yang sama membosankannya dengan angsa, dengan sedikit ejekan dingin di matanya. Dia sudah terlalu sering melihat tampilan ini. Hampir setiap kali para pembudidaya hantu yang berkontribusi menunjukkan ekspresi seperti itu setelah sumber mereka diambil olehnya, itu adalah ekspresi ketakutan, kebingungan, dan ketidakpercayaan, tetapi mereka tidak berani melawan, yang sangat menyedihkan. Di bawah pengawasan semua orang, Taiyin Mingnu memberikan senyuman mengejek di bibirnya, dan dengan remasan lembut, sumber jantung segera meledak, berubah menjadi aturan murni dunia bawah yang tak ada habisnya dan menghilang. Baru pada saat itulah pembudidaya hantu tampan itu menyadari apa yang telah terjadi. Sumbernya telah hancur berkeping-keping. Tidak, akhirnya, pembudidaya hantu tampan ini mengeluarkan raungan ngeri, dan jiwanya langsung bangkit dari tubuhnya ke langit, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kehampaan di atas gua. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri dari sini, melarikan diri dari tempat yang menakutkan ini. Namun, Taiyin Mingnu menyaksikan jiwanya melayang ke langit, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya melihat dengan dingin dan berbisik, "Tekan." Dari langit di atas gua, batasan aneh muncul, dan gumpalan aura hitam menyapu jiwa kultivator hantu tampan, membungkus jiwa pembudidaya hantu tampan di dalamnya dalam sekejap. Kekuatan korosif yang kejam menyebabkan jiwa pembudidaya hantu tampan itu meleleh seketika, dan jejak kekuatan jiwa murni bergabung ke dalam batasan di sekitarnya, memperkuat kekuatan batasan gelap. "Tidak, Permaisuri Taiyin, tolong lepaskan aku." Teriak pembudidaya hantu tampan ini mengeluarkan jeritan ketakutan dan putus asa, sementara Taiyin Mingnu tetap tanpa ekspresi, membiarkan jiwa pembudidaya hantu tampan ini langsung dimusnahkan di tengah jeritan, dan menghilang ke udara. Pembatasan gelap di atas gua sedikit bergetar, dan menjadi sedikit lebih terang. "Yah, lumayan,"
Kultivasi aturan Dao orang ini cukup langka, tapi dia telah meningkatkan formasi pemurnian jurang maut sebanyak 3 unit, yang mana sangat bagus. Ucap Taiyin Mingnu menunjukkan kepuasan di wajahnya. Dia melihat pada orang-orang yang ketakutan di bawah dan berkata sambil terkekeh, "Semuanya, bukankah kalian semua mengatakan bahwa kalian ingin menyerah kepada kaisar ini? Kaisar ini, sekarang membutuhkan kalian untuk mendedikasikan jiwa dan sumber kalian." Setelah kata-katanya jatuh, Taiyin Mingnu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan keras, seluruh gua benar-benar bergetar. Serangkaian tanda larangan hitam yang mengerikan menyala seketika, dan batasan formasi yang padat seperti jaring, menutupi segalanya di dalam gua. Semua pembudidaya hantu dibungkus di dalamnya dan dipenjarakan. "Tidak, Nyonya Permaisuri, tolong biarkan aku pergi. Nyonya Permaisuri, saya bersedia bekerja untuk Anda, tolong biarkan saya pergi." Teriak para pembudidaya hantu ini semuanya ketakutan, membubung ke langit satu persatu dan menjarah ke segala arah. Tapi sebelum mereka bisa bergegas ke puncak gua, serangkaian batasan gelap membatasi semua orang seperti tentakel hitam, dan kekuatan melahap yang menakjubkan menyebar dari tentakel yang dibatasi, dengan cepat melahap sumber para pembudidaya hantu ini. Di tengah jeritan yang melengking, sumber dan jiwa para pembudidaya hantu ini dengan cepat diserap dan diintegrasikan ke dalam tentakel terlarang ini, yang kemudian dipindahkan ke genangan darah gelap di bawah. Kolam darah gelap di bawah, yang awalnya tenang, mendidih dengan hebat pada saat ini. Nafas yang membuat semua orang berdebar-debar menyebar. Nafas ini menyebar ke para pembudidaya hantu lain di sekitarnya, dan langsung menyulut api hitam. "Tidak, aku akan melawanmu. Bunuh, semuanya keluar!" Teriak semua orang merasa ngeri. Melihat tatapan dingin dan kejam dari Taiyin Mingnu, jejak keputusasaan muncul di hati setiap orang. Pada saat ini, semua orang memahami bahwa apa yang disebut kontribusi dalam hati mereka bukanlah menjadi selir terlarang Taiyin Mingnu, atau menjadi wajahnya dan membiarkannya menghancurkan mereka, untuk menikmati kegembiraan karena dijungkir balikan, tetapi untuk disempurnakan oleh Taiyin Mingnu menjadi makanannya. Tak heran selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar orang kuat yang berkontribusi pada Taiyin Mingnu meninggalkan laut bencana abadi dan menguasai satu sisi, kemungkinan besar orang-orang tersebut sudah dalam bahaya. "Bertarung, bunuh!" Teriak pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya benar-benar putus asa, dan mereka meraung satu persatu. Mereka menggunakan berbagai kekuatan magis dan harta satu demi satu. Banyak serangan meledak ke atas, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat melanggar batasan di sini. Para pembudidaya hantu terkuat yang dihadirkan hanyalah transendensi tingkat ketiga dari alam tatanan abadi, dan mereka diserang dalam jumlah besar. Sebagian besar pembudidaya hantu hanya berada pada transendensi tingkat kedua. Terlebih lagi Taiyin Mingnu sudah siap, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi. Jejak kekuatan jurang menyebabkan mereka kesakitan, dan mereka berteriak. Beberapa orang tidak dapat menahan seluruh rasa sakit, dan segera meraung. Dalam sekejap, beberapa pembudidaya hantu meledak. Ledakan dahsyat tersebut menyebabkan asap dan debu bertebaran di dinding batu sekitarnya. Saat berikutnya, semua orang ngeri melihat kerangka di dinding batu sekitarnya. Kerangka-kerangka ini digantung di dinding batu di sekelilingnya, padat dan dalam berbagai posisi. Ada yang besar, dan ada yang mirip binatang buas. Mereka seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Mereka akhirnya disedot hingga kering, hanya menyisakan kerangkanya yang berlubang dan memberikan perasaan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pembudidaya hantu yang telah dikorbankan selama bertahun-tahun, dan mereka semua mati di sini dan menjadi kerangka. "Iblis, kamu adalah iblis!" Teriak banyak pembudidaya hantu memandang Taiyin Mingnu dengan ngeri, meraung, dan dengan keras, hampir 10 pembudidaya hantu meledak di tempat, berubah menjadi kabut darah dan bubuk. Mereka tidak ingin jenazahnya disegel di sini setelah kematian, seperti spesimen, pajangan untuk Taiyin Mingnu. "Hehehe, percuma saja kamu menghancurkan diri sendiri. Di dunia ini, seluruh jiwa dan esensi asli serta darahmu akan dimurnikan oleh jurang maut dan akhirnya menjadi makanan bagi kaisar ini, hahaha." Ucap Taiyin Mingnu tertawa dan berkata kepada para pembudidaya hantu ini. Jiwa dan sumber para pembudidaya hantu ini setelah penghancuran diri mereka sebenarnya diserap oleh batasan gelap di atas gua, berubah menjadi gumpalan kekuatan, dan bergabung ke dalam genangan darah di bawah. Di tengah kerumunan, Qin Chen dan Mo Li sudah bersiap. Saat ini,
Mereka perlahan mundur ke belakang. Mereka tidak mengambil tindakan. Mereka hanya melihat pemandangan di depan mereka dengan dingin, dan mereka semua ketakutan. Di dunia kekacauan, suara cemas Kaisar Yuming juga disampaikan. Nak Qin Chen, orang ini sedang menyempurnakan aturan dan kekuatan dunia bawah pada orang-orang ini, dan menggunakan aturan dan kekuatan unik dunia bawah ini untuk menetralisir kekuatan tersebut dari jurang maut. Kita harus menghentikannya. Suara Kaisar Yuming dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Meskipun pembatasan di gua di depannya sangat rumit, Kaisar Yuming juga merupakan salah satu dari 4 Kaisar Agung. Dia dapat melihat efek dari pembatasan tersebut secara sekilas, dan dia sangat ketakutan dan marah. Saya dapat melihatnya, ucap Qin Chen juga tampak serius dan matanya dingin. Dia sangat akrab dengan kekuatan jurang maut. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan bahwa ketika aura para pembudidaya hantu ini memasuki genangan darah gelap, perlawanan hukum langit dan bumi terhadap kekuatan jurang di genangan darah sebenarnya melemah dan menjadi lebih intens. Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami tujuan dari Taiyin Mingnu ini. Apakah Taiyin Mingnu ini ingin menyempurnakan kekuatan jurang maut dan mengubahnya menjadi anggota jurang maut? Apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Gumam Qin Chen, tatapannya dingin. Pemandangan di sini langsung menarik perhatian Taiyin Mingnu. Kedua orang ini menarik, mereka benar-benar lolos dari batasan ini. Gumam Taiyin Mingnu, matanya berkilat, dan senyuman muncul di bibirnya. Pembudidaya hantu lain di depannya hanyalah makanan pembuka untuknya, sedangkan Qin Chen dan Mo Li adalah pestanya. Penampilan Qin Chen dan Mo Li kini juga membuatnya cukup terkesan. Tapi Taiyin Mingnu sama sekali tidak terburu-buru. Selama dia memasuki gua ini, tidak ada yang bisa lolos dari pemurniannya. Pada saat ini, tubuh Mo Li di bawah bergetar lebih hebat. Dia melihat genangan darah mendidih di depannya dengan mata hijau, dan terus menelan. Qin Chen, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Gumpalan kekuatan jurang yang dinetralkan di sekelilingnya perlahan melayang ke arahnya. Pada saat ini, Mo Li tidak perlu mendesaknya sama sekali. Kekuatan jurang maut, yang terintegrasi dengan aturan dunia bawah, secara aktif mengalir ke tubuhnya. Seperti berudu kecil, kekuatan jurang ini segera berkerumun setelah mendekati Mo Li, seolah-olah mereka telah menemukan pelabuhan, meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, tidak mampu menahan diri dan tidak sabar. Qin Chen, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Ucap Mo Li memandang Qin Chen dengan wajah sedih, hampir menangis tetapi tanpa air mata, ekspresinya sangat menyedihkan. Dia sebenarnya tidak berniat menyerap kekuatan jurang tersebut, namun kekuatan jurang tersebut masuk ke dalam tubuhnya secara aktif, dan dia tidak dapat menghentikannya. Apa yang harus dia lakukan? Dan setelah kekuatan jurang seperti kecebong ini meresap ke dalam tubuhnya. Oh, rasanya enak sekali. Tubuh Mo Li bergetar seperti sekam, dan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya, rasa mati rasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, aturan-aturan di tubuhnya perlahan-lahan mengeras di bawah kekuatan jurang ini. Saya tidak tahu berapa banyak aturan dan jalan yang diintegrasikan ke dalam kekuatan jurang ini. Banyak dari mereka yang belum pernah dipahami oleh Mo Li sebelumnya. Pada saat ini, mereka memasuki in vivo miliknya. Akhirnya, ia mampu menyerapnya dengan mudah tanpa hambatan apapun. Benang sutra Dao mengembun di tubuhnya. Perasaan ini lebih menyenangkan daripada menyempurnakan apapun, seolah itu dibuat khusus untuknya. Gumam Mo Li mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan jurang mengalir. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerapnya, tapi entah kenapa dia menarik banyak energi jurang di sekujur tubuhnya, menarik lebah dan kupu-kupu. Di samping, wajah Qin Chen pucat, dan dia secara alami dapat melihat bahwa Mo Li tidak mencoba menyerap kekuatan jurang itu sendiri, tetapi kekuatan jurang itu mengambil inisiatif untuk memeluknya. Tapi penyerapan tetaplah penyerapan, tidak bisakah Mo Li berhenti menunjukkan ekspresi ekstasi seperti itu? Semuanya sudah siap, ucap Qin Chen segera menuangkan kesadarannya ke dunia kekacauan, karena dia tahu bahwa begitu sesuatu yang aneh terjadi pada Mo Li, dia pasti tidak akan bisa tinggal seburuk sebelumnya. Benar saja, ketika kekuatan jurang yang tak terhitung jumlahnya secara aktif memasuki tubuh Mo Li, Taiyin Mingnu langsung terpana di platform tinggi di atas. Utusan suci teratai hitam, apa yang terjadi? Melihat kekuatan jurang memasuki tubuh Mo Li seperti kecebong mencari induknya, Taiyin Mingnu nyaris tercengang. Selama bertahun-tahun,
Dia mungkin telah memurnikan lebih dari puluhan ribu pembudidaya hantu yang berdedikasi, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Molly dalam kondisi seperti sekarang. Utusan suci teratai hitam juga terkejut, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini pertama kalinya saya melihat parasit legendaris. Kekuatan jurang ini secara aktif memasuki tubuh orang ini, dan sepertinya tidak ada efek pada pihak lain. Apakah ini keajaiban parasit? Ucap utusan suci teratai hitam hanya mendengar tentang sifat khusus parasit dalam rumor, dan ini jelas pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Ayo tangkap kedua orang ini dulu. Ucap Taiyin Mingnu, matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan Molly. Dalam sekejap, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya di atas gua dengan cepat mendatangi keduanya untuk menahan mereka. Awalnya, Taiyin Mingnu memiliki kesabaran untuk menunggu penyempurnaan terakhir dari mereka berdua, tetapi setelah melihat gerakan aneh di tubuh Molly, dia tidak bisa menahannya lagi. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Siapa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, apa yang akan terjadi. Qin Chen, seru Molly dan menatap Qin Chen. Wajah Qin Chen penuh dengan garis hitam, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Cepat bersembunyi. Bukankah Molly sangat cerdik sebelumnya? Mengapa dia menjadi begitu bodoh setelah bergabung dengannya? Tanpa berpikir terlalu banyak, sosok Qin Chen dengan cepat menyapu ke satu sisi, dan dengan keras, dia langsung lolos dari cengkeraman beberapa tentakel jurang hitam. Ketika Molly mendengar ini, dia buru-buru menghindar. Tentakel jurang hampir menyentuh tubuhnya, langsung mengejutkan Molly hingga berkeringat dingin. Melihat Qin Chen dan Molly telah lolos dari belenggu tentakel jurang, Taiyin Mingnu tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Kedua orang ini memiliki naluri bertarung yang tajam. Perlu dicatat bahwa tentakel jurang ini dibentuk oleh formasi larangan, dan bahkan beberapa master transendensi puncak rangkap 3 tidak dapat dengan mudah menahannya. Tapi kedua orang di depanku ini. Tepat saat Taiyin Mingnu terkejut dan ragu. Ayo pergi, teriak Qin Chen, dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit. Molly buru-buru mengikutinya. Kedua aliran cahaya itu secepat kilat dan mengalir langsung ke langit di atas gua. Kalian berdua, tolong selamatkan aku. Tolong, bawa aku bersamamu. Masih banyak pembudidaya hantu di kehampaan yang belum sepenuhnya dimurnikan. Melihat Qin Chen dan Molly berusaha melarikan diri, mereka segera meronta dengan keras dan memohon. Tapi Qin Chen dan Molly menutup telinga dan bergegas menuju gua seperti orang gila. Hahaha. Kedua orang ini sebenarnya ingin menerobos batasan ini. Kabur dari tempat ini. Melihat ulah kedua orang tersebut, keraguan di hati Taiyin Mingnu pun langsung sirna. Kupikir kedua orang ini menyembunyikan sesuatu sebelumnya, tapi sepertinya aku terlalu khawatir. Formasi Taiyin Siling Ming, bangkit. Ucap Taiyin Mingnu berteriak, dan dalam sekejap, aliran cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit di atas gua, berubah menjadi formasi besar, menghalangi Qin Chen dan Molly secara langsung. Dengan dua poni, Qin Chen dan Molly bertabrakan dengan formasi, dan segera terlempar ke belakang, energi dan darah mereka melonjak, dan wajah mereka menjadi pucat. Kedua anak kecil itu telah memberiku banyak kejutan. Kemarilah sayangku, ucap Taiyin Mingnu terkekeh, dan segera mengulurkan tangannya untuk menangkap Qin Chen dan Molly. Dengan keras, dua telapak tangan besar muncul di kehampaan, dan aura kaisar yang mengerikan langsung memenuhi udara, seperti lautan luas yang mengalir turun, langsung menutupi Qin Chen dan Molly, dan tubuh mereka bergetar hebat. Setelah kekuasaan Kaisar Taiyin Mingnu ditekan, baik Qin Chen maupun Molly merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan yang mengesampingkan mereka dalam esensi kehidupan. Tidak, di tengah raungan ngeri, Qin Chen dan Molly langsung ditangkap di kehampaan oleh Taiyin Mingnu, seperti dua ekor ayam kecil, dan perlahan ditarik ke depannya. Yang mulia Permaisuri Taiyin, selamatkan hidup saya. Selama Anda membiarkan bawahan ini pergi, saya akan bersedia melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan, kata Qin Chen dengan ekspresi panik. Melihat tindakan Qin Chen, Molly pun mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, Permaisuri, selama Anda mengampuni hidup saya bersedia bekerja sebagai sapi, kuda, ayam, atau anjing untuk Anda. Saya akan menggigit siapapun yang kamu minta. Taiyin Mingnu mengerutkan kening, dia telah melihat orang-orang tanpa integritas moral,
tetapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu, benar-benar memperlakukan dirinya sendiri seperti babi. Dia tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, kalian berdua adalah Bai Yue Guang di hatiku. Aku akan tinggal sampai akhir untuk mencicipimu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Taiyin Mingnu melambaikan tangannya ke arah para pembudidaya hantu di kejauhan, dan dengan keras, tentakel jurang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersinar terang. Di tengah jeritan yang melengking, banyak pembudidaya hantu yang terikat dalam kehampaan langsung meleleh dengan kecepatan yang dipercepat, dan aura biasa yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam genangan darah hitam, yang mendidih lebih keras lagi. Hahaha, aura jurang yang sangat kaya. Aku akan mencicipimu lagi setelah aku melahap asal-usulnya. Ucap Taiyin Mingnu, wajahnya menjadi garang. Platform tinggi di bawahnya tiba-tiba menyala dengan garis rahasia hitam yang tidak jelas. Aura jurang di genangan darah di bawah langsung naik ke langit dan perlahan memasuki tubuh Taiyin Mingnu. Dengan keras, pelindung bagian dalam berongga di tubuh Taiyin Mingnu meledak seketika, memperlihatkan tubuh putih yang anggun dan sempurna. Kulit seputih salju menusuk mata, dan putihnya menyilaukan, seperti hantu. Raungan rendah keluar dari mulut Taiyin Mingnu. Wajahnya memerah dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Kekuatan jurang meresap ke dalam tubuhnya seperti jarum tebal berwarna merah panas. Seperti memutar meridiannya, itu membuat seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Qin Chen, kapan kita akan melakukan ini? Hari bunga lili akan menjadi dingin jika kita menunggu lebih lama lagi. Di depan Taiyin Mingnu, Mo Li ditahan dengan ketat. Dia buru-buru melihat ke arah Qin Chen dan mengirimkan pesan secara diam-diam. Dia terlalu cemas. Godaan yang diberikan kepadanya oleh nafas jurang ini terlalu kuat. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia akan tersedot oleh Taiyin Mingnu. Dan gelombang transmisi suara yang tak terlihat ini langsung ditangkap oleh utusan suci teratai hitam di tubuh Taiyin Mingnu, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kedua orang ini masih mengirimkan suara saat ini. Pada saat kritis seperti itu, seorang pembudidaya hantu normal tidak akan bisa bergerak dan berteriak putus asa. Bagaimana dia masih bisa mengirimkan pesan secara diam-diam? Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat ketika utusan suci teratai hitam terkejut. Qin Chen, yang terikat dalam kehampaan, tiba-tiba ada cahaya dingin yang berkedip di pupilnya. Dewa kecil, bantu aku. Saat Qin Chen berteriak di dalam hatinya, nafas niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Nafas niat membunuh ini begitu mengerikan hingga seperti bumi runtuh atau gunung berapi meletus. Dalam sekejap, itu meledak, mengejutkan dunia. Dengan keras, pedang kuno gelap muncul di tangan Qin Chen. Energi pedang melonjak ke langit, berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu. Itu menyerang dengan keras kekuatan Taiyin Mingnu yang menahannya. Mendengar bunyi klik, kekuatan itu langsung runtuh karena serangan pedang ilahi. Segera setelah itu, cahaya pedang tak terlihat meledak, dan tiba-tiba muncul di tengah alis Taiyin Mingnu, menusuk dengan keras. Seluruh proses itu seperti kilat, momen kritis. Sebelum Taiyin Mingnu menyadari apa yang terjadi, pedang ilahi pembunuh terbalik telah mencapai alisnya, dan niat membunuh yang kuat membuat bulu-bulu di tubuhnya berdiri tegak.